Pak Lukas, boleh kita duet di sini. Bintang tamu baru ini, Mas. Bintang tamu ini, Pak Lukas. Boleh Tuan Guru. Saya yakin saya bertemu sama Ustadz Asih, sama Tuan Guru, sama Mas Ipung juga, itu bukan suatu kebetulan karena udah ada yang mengatur segala macam. Saya lebih senang dan lebih mengena ketika saya mendengar dan melihat bahwa sebetulnya Islam itu bukan radikal tapi Islam yang ramah. 2 bulan ini, bulan kemarin ada teman yang umroh, saya juga didoakan di depan Ka'bah. Masya Allah. Nah, bulan ini juga ada yang teman yang umroh juga ada yang mendoakan saya sekeluarga di depan Ka'bah gitu. Amin, amin. Gitu, ya. Para penonton, para pemirsa, saya kenalkan dulu. Beliau namanya Pak Lukas, betul? Daniel Lukas Torong. Pak Daniel, Ya, Pak Daniel Daniel. Lukas. Daniel. Lebih dipanggil Pak Daniel atau Pak? Ya, Daniel. Pak Daniel. Pak Daniel ini Katolik, Kristen. Kristen. Ya. Dari gereja Pantekosta. Pantekosta. Berarti sama dengan beliau. Beliau GPSDI. GPSDI ya, Tuan Guru? Dari GPSDI juga? Aliran Pantekosta kan ada macam-macam anunya. Ada GSPDI, ada GPDI. GPDI. Bapak dari GPDI? Ya. GPDI. Gereja Pantekosta di Indonesia. Kemudian beliau ini orang baik, Masya Allah. Merelakan istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, bahkan sekolah di pondok beliau yang membiayai. Masya Allah, baiknya luar biasa. Kemudian saya baru dapat cerita kemarin-kemarin, ketemunya sekarang. Kemudian beliau sekarang nabung, mau kerja bagaimana caranya bisa dapat uang banyak, mau mengumrohkan anak istrinya. Masya Allah. Nah, Pak Lukas kenapa belum mau masuk Islam? Apa sedikit lagi? Ya sedikit lagi tentu. Kasihan orang tua mungkin. Orang tuanya belum Iya, kalau orang tua memang aktif di gereja gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa pertimbangan juga. Iya. Cuman ya itu tadi ya kita ikuti prosesnya dulu aja. Kalaupun memang udah kun fayakun kan. Iya. Ya, Tapi Bapak sudah ada keinginan masuk Islam walau sedikit saja. ada dikit. Ada. Dikit. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Berarti ya menunggu waktu. Sudah daftar tadi. Sudah daftar. Nanti harapan saya mudah-mudahan Bapak kan umroh sama anak istri tuh. Maksudnya Bapak ikut juga. Bapak ikut ini saja. Apa? Ini biar sih masih cerita kan? Iya. Apa? Ya, Gimana? begini maksudnya. Iya, Bagaimana? Sudah, lanjut. Oh ya, Lanjut. nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Bagaimana Pak Aziz? Monggo diparingi pesan-kesan. Ya kalau saya kebaikan itu memang harus ada cara untuk mengabadikan. Iya. Ya. Kebaikannya Pak Daniel Lukas ini hanya terbatas di dunia. Tapi mohon maaf ya, kalau beliau meninggal sewaktu-waktu, maka kebaikannya itu hapus, tidak akan sampai ke akhirat. Karena kebaikan yang akan sampai ke akhirat itu ketika seseorang melakukan syahadatain. Kalau zamannya
Nabi Ibrahim dulu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Ketika masanya Musa ya wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Ketika masanya Isa atau Yesus wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ini ada termaktub diabadikan di dalam Bible, Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa atau Yesus Rasulullah. Maryam Rasulullah. Iya. Itu jadi makanya begini, selama Isa atau Yesus alaihissalam itu masih hidup, maka itu agamanya Islam. Orang-orang yang mengikuti di situ agamanya Islam. Karena Kristen belum ada. Kristen kan nggak ada kenal. Yesus kan nggak kenal Kristen. Murid-muridnya Yesus juga nggak kenal Kristen. Kristen itu kalau tidak salah ada tahun 70 Masehi. Padahal Yesus kurang lebih kan umurnya 30. Maka 30 tahun setelah penyalipan versi Kristen, 30 tahun kemudian baru ada kata-kata Kristen itu. Maka Yesus nggak kenal Kristen, muridnya tuh 12 pun nggak kenal Kristen. Karena Kristen itu yang membuat nama adalah Paulus. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam masih hidup, semuanya agama Islam. Karena apa? Asyhadu alla ilaha illallah, satu-satunya Tuhan, gitu, dan bahwa aku adalah utusanmu, kan gitu ya? Maka itu adalah Islam. Nah, ketika itu setelah Isa alaihissalam meninggal, kemudian 30 tahun kemudian ada istilah Kristen yang pertama kali dimunculkan oleh mulutnya Paulus di Antiokhia. Itulah baru ada Kristen. Nah, kemudian Paulus ini membuat pengikut-pengikutnya terus. Nah, maka pengikut-pengikut Paulus inilah yang disebut Kristen, bukan pengikutnya Yesus. Karena pengikutnya Yesus pasti mengikuti yang tadi. Engkau satu-satunya Tuhan dan aku adalah utusan. Nah, ini yang kenapa semakin dibahas, orang semakin terbuka. Bahkan yang saya pernah baca di Amanat Agung, bahwa jadikanlah semua bangsa itu muridku, bukan hambaku. Artinya Yesus itu sebagai guru. Baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu pembaptisan oke lah. Tapi sebagai apa? Tetap sebagai muridku, bukan hambaku. Nah, maka kita ingatkan pada yang belum syahadat, itu artinya belum ikut Yesus dan juga belum ikut Muhammad, tapi dia ikut Paulus. Menurut saya seperti itu. Jadi ya itu adalah keputusan dari Pak Daniel Lukas, apakah akan ikut sebagaimana Ustadz Christopher Agustinus Kainama, itu namanya juga betul-betul nama-nama Kristen, tapi beliau disadarkan di tempat kelahirannya Yesus sendiri bahwa di sana Yesus itu nggak dikenal dan Kristen tidak dikenal. Bahkan tadi sempat mungkin Tuan Guru kalau mau mengulang cerita sedikit tadi, bagaimana waktu di Yerusalem itu ceritanya siapa tadi, bahwa ketika rabi-rabi Yahudi, guru-guru Yahudi bersahabat tangan dengan para ustadz Islam, mereka menjabat tangan dan merangkul. Tetapi ketika Rabi Yahudi itu diajak salaman oleh pendeta atau romo, mereka menolak, mengatakan najis, karena tidak dikenal Kristen oleh para Rabi Yahudi. Nah, mungkin ini yang cerita lebih pas. Kalau Tuan Guru cerita yang itu tadi, gimana ceritanya kok sampai orang pendeta atau pastor ketika mengajak jabatan orang Yahudi ditolak? Gimana itu? Coba ceritakan ini. Cerita ulang lagi. Iya. Iya. Di mana waktu itu? Saya cuma dengar teman saya, adik saya juga Paulus Ngumuk, pendeta Paulus Ngumuk pernah ke Yerusalem, dan juga teman saya ngomong gini pada saat renggang,
ya ada waktu-waktu tertentu ya, relax ya, Santai. santai. Jadi hari-hari santai mereka ingin ketemu dengan rabi-rabi Yahudi. Ya, kebetulan di sana kan multi ras toh, ada pendeta, ada ustadz. Pada saat mereka bareng-bareng hendak salaman dengan rabi-rabi Yahudi, ustadz dan muslim-muslim lainnya itu ramah, pegang tangan Yahudi, rabi Yahudi rangkul. Ketika teman saya, ini pengalamannya, dia ngomong kepada saya, ketika dia mau pegang tangan dengan rabi Yahudi, dia ketahui bahwa dia ada seorang pendeta, dia langsung tolak, gitu. Apa tandanya? Tadi sempat dikatakan najis. Iya. Benar katakan itu. Ya seperti begitu, ya. Lalu ini komentar ketika Rabi Yahudi mendengar nama Allah dan Muhammad tadi gimana coba? Oh ya, memang sempat dipertanyakan. Ada seorang pendeta tanya kepada Rabi Yahudi, menurut Anda bagaimana Nabi Muhammad SAW? Oh itu nama kudus itu saudara kami itu suci, iya. Lalu lagi pertanyaan kedua, pandangan para muslim, Allah itu ada nama, apakah dalam versi Talmud Yahudi atau kepercayaan Yahudi bagaimana itu? Oh iya, memang itu memang nama Allah. Ya. Jadi ada pengakuan dari rabi-rabi Yahudi. Iya. Baik. Saya boleh nambahkan Iya. apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aziz tadi, bahwa kami ini sebenarnya sesungguhnya adalah pengikut Yesus yang sejati. Begini Pak Daniel, salah satu peninggalan yang suci dari para nabi yang kelihatan mata itu adalah kitab suci, sedangkan semuanya sudah tidak kelihatan mata. Saksi-saksinya juga sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Contoh, Yesus bisa menghidupkan orang mati. Mana buktinya? Tidak ada. Saksi-saksinya siapa saja? Kan begitu. Kan sudah mati semua. Terus Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Nabi Muhammad katanya pernah membelah bulan. Siapa saksinya? Mana buktinya? Tidak ada. Nabi Muhammad pernah melakukan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Saksinya siapa, buktinya mana dan lain sebagainya tidak jelas. Tetapi yang menjadi bukti yang kelihatan mata sampai sekarang adalah kitab suci. Kitab suci ini yang terabadikan dan sampai sekarang bisa ada buktinya, maksudnya termasuk Al-Quran. Iya. Itu peninggalan mukjizat Nabi Muhammad, masih kelihatan mata. Ini juga bukti Alkitab ini. Ini adalah peninggalan yang suci, yang agung. Nah, begini, kalau kita Pak Daniel saya sampaikan tentang Al-Quran, maka Pak Daniel tentu tidak akan percaya tentang Al-Quran, karena memang bukan agamanya, ya kan. Tetapi kalau Pak Daniel saya tunjukkan Alkitab, maka tentu Pak Daniel akan respect tentang ini. Baik, Alkitab ini mari kita jadikan sebagai panduan dan kita jadikan sebagai pedoman dan perjanjian agung nanti di akhirat. Ini kita bisa jadikan sebagai taruhan perjanjian kita dengan Tuhan. Begini, nanti kalau misalnya Alkitab ini dihukumi di akhirat oleh Tuhan, ternyata Alkitab ini salah, maka orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka, betul? Kalau Alkitab ini ternyata salah. Kalau Alkitab ini ternyata dihukumi di akhirat, ternyata oleh Tuhan dihukumi benar, maka orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa?
Justru kami orang Islam ini yang mengamalkan seluruh ajaran Alkitab ini. Sedangkan saudara kita dari Kristiani justru mayoritas tidak mengamalkan ajaran Alkitab ini. Dan kami umat Islam ini yang melakukan semuanya. Contoh, Alkitab mengajarkan tentang berpuasa. Matius pasal 4 ayat 2. Yesus berpuasa, kami umat Islam berpuasa. Imamat pasal 23 ayat 29. Barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa, maka wajiblah dilenyapkan atas kaumnya, kaum sebangsanya. Kami umat Islam berpuasa, sementara di Kristen, orang-orang Kristen dan Katolik tidak ada kapan waktu puasa yang tertentu yang memang mereka menjalankan ajaran Alkitab ini. Kemudian Yesus sunat di Lukas pasal 2 ayat 21. Kami umat Islam bersunat. Justru saudara kita Kristen dan Katolik tidak bersunat. Paulus malah melarang bersunat. Kebetulan itu sunat mulai bayi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kami umat Islam ini ikut ajaran Yesus, ajaran Bible ini. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus bersunat. Kemudian di kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14, kewajiban tentang bersunat. Barang siapa yang tidak bersunat, maka wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya, wajib dihukum mati. Ini perjanjian yang agung antara Allah dan Abraham waktu itu, baik Abraham beserta keturunannya maupun Abraham beserta yang bukan keturunannya. Kemudian di Alkitab ini diajarkan tentang haram makan babi. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Kami umat Islam tidak makan babi, sementara saudara kita dari Kristen dan Katolik justru tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Alkitab ini untuk haram makan babi. Kemudian di Alkitab diajarkan tentang mengesahkan Allah, menuhankan satu-satunya Allah. Di Markus pasal 12 ayat 29, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Hukum terutama itu ialah, kata Yesus, dengarkanlah hai Israel, hai orang Israel, Tuhan kita Allah, Allah itu satu. Bukan Yesus berkata, dengarkanlah hai orang Israel, Allah itu adalah saya, tidak. Tapi di Markus pasal 12 ayat 29 itu, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah, Allah itu satu. Itu yang hak, kebenaran yang hak. Dan kami umat Islam yang menjalankan ajaran Bible ini. Kemudian di Bible juga diajarkan tentang Yesus itu mati, dikubur, dikafani, tidak dipeti sebagaimana saudara kita Kristen Katolik. Di mana ajaran ketika meninggal dipeti? Tidak ada di sini. Ada banyak ayat, salah satunya di Matius pasal 27 ayat 59. Dengan jelas di situ tertera Yesus mati, dikubur, dikafani menggunakan kain lenan warna putih, dikasih harum-haruman. Di mana agama yang mengajarkan ketika orang meninggal pakai jas? Iya, pakai jas dan sebagainya. Orang Islam justru yang mengamalkan ajaran Yesus ini. Kemudian di Alkitab ini diajarkan tentang bagaimana tata cara peribadatan yang benar, rukuk, bersujud hingga muka sampai ke tanah. Nehemia pasal 8 ayat 6 yang tadi dibacakan oleh adik tadi, di mana agama yang mengajarkan yang bertata cara peribadatan yang mirip seperti apa yang disampaikan oleh Bible. Kemudian di Bible juga diajarkan banyak hal ya di Bible itu, termasuk berdoa kepada Allah. Yesus pun berdoa kepada Allah, sementara saudara kita Kristen dan Katolik berdoa kepada Yesus. Di Matius pasal 27 ayat 46, kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini secara jelas sekali bahwa Yesus punya Tuhan. Tuhannya namanya Allah.
Dan dia di situ dengan jelas sekali bahwa dia tidak memiliki kuasa apapun. Dia berharap kepada Tuhannya, dia berdoa kepada Tuhannya, dan Tuhannya bernama Allah. Kemudian banyak sekali di Alkitab ini diajarkan. Apalagi ya di di sini juga dilarang minum minuman keras. Orang Islam kami ini mengharamkan minum minuman keras. Sementara saudara kita Kristen kalau ada perjamuan kudus disediakan wine. Ajaran mana yang mengamalkan ini? Kemudian di sini juga diajarkan tentang bersyahadat yang benar, bahwa syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sudah jelas, Yesus adalah utusan Allah. Dan mari saya mengajak Pak Daniel hari ini bersyahadat sebagaimana yang Yesus ajarkan untuk bersyahadat. Mumpung masih ada yang mensyahadatkan. Ya, tapi masuk akal semua. Masuk akal itu. Iya. Cuman mungkin belum saatnya. Iya. Nggak apa-apa, ini komen. Enggak, tapi memang apa yang dikatakan jenengan memang Ya. masuk di akal saya semua gitu loh. Terus emang Islam kan agama logika gitu loh. Ya. Dan emang bisa diterima akal gitu. Cuman ya itu mungkin belum saatnya sekarang, mungkin ada Mungkin saya masih melihatnya begini. Ya, monggo. Ini Ustaz Aziz. wah, kalau Pak Aziz yang ngomong ini bahaya. Majluk. Langsung masuk ke hati. Jadi begini, Ya. Islam ini kan bukan dimulai ketika Nabi Muhammad. Ya. Nabi-nabi sebelumnya itu kan juga Islam, dan kita melanjutkan. Nah, saya ngelihat Pak Daniel Lukas ini masih pegang di Kristen ya. Saya tidak mengatakan itu pengikutnya Yesus sekarang. Dia beragama Kristen karena masih menjaga perasaan mamahnya, orang tuanya. Orang tuanya itu Kristen, punya gereja ya, punya gereja atau tempatnya dipakai aktivitas kekristenan ya. Jadi ketika nanti Pak Daniel Lukas itu seandainya masuk Islam, dia belum tahu perasaannya ibunya kayak apa, dan beliau tidak ingin menyakiti orang tuanya, antara lain itu gitu. Nah, lalu kalau Islam gimana caranya? Kalau saya masuk Islam, aturan Islam gimana saya dengan ibu saya? Kan gitu. Ada pertanyaannya yang kemungkinan kan begitu. Nah, kalau itu sudah dimulai ketika Luqmanul Hakim, itu nama seorang yang hebat di dalam spiritual ya. Cuman dia tidak dimasukkan dalam nabi ya, karena nabi itu memang lebih spesial lagi. Tapi Luqmanul Hakim itu apa ya, kata-katanya terhadap anaknya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kedua orang tuamu itu mengajak engkau untuk musyrik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, kamu jangan mengikuti itu ya. Tapi kamu tetap harus hormat kepada orang tuanya. Apa aja ayatnya disebutkan sedikit, apa awalnya gimana Pak Ibu? Yang mana? Antusyrikabi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma ma sahib. Iya betul. Nah itu nasihatnya Luqmanul Hakim. Ini orang Islam itu kayak gitu tuh cepet. Ya bunayya, wahai anakku. Ini kata-kata Luqmanul Hakim tadi yang diabadikan. Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau musyrik kepada Allah, jangan menyekutukan bahwa ada Tuhan lain selain Allah.
tusyrik billah innahu lakum tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Tuhan itu adalah sifat aniaya yang luar biasa, la zulmun azim, atau dosa yang sangat besar, la zulmun azim. Terus gimana Pak Iwan? Ya. Nah, jadi seandainya seorang anak itu disuruh musyrik menyembah selain Allah, kan harusnya Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Sekarang kan itu dah. Tapi kita sebagai anak diajari untuk tidak seperti itu. Fala tuti'huma, maka janganlah kamu mengikuti ajaran kedua orang tuamu. Fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kamu harus tetap bersikap baik. Kamu harus bersikap sangat baik. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, di dalam dunia ini kamu harus mengerti dan bersikap baik atas sikap orang tuamu. Itu yang diajarkan, itu ajaran Nabi Muhammad, itu Al-Quran. Sebelum Nabi Muhammad diceritakan oleh Roh Kudus ya, dari Allah, diceritakan tentang peristiwa Luqmanul Hakim, turunan-turunan para nabi itu, tapi dia bukan nabi, itu diabadikan jadi wahyu ya. La tusyrik billah innahu la zulmun azim ya. Inna syirka la zulmun. Terus kalau kamu dipaksa ke sana, fala tuti'huma, ojo mbok ikuti yang itu ya. Kalau urusan dunia, oke lah kita harus ikut. Itu anjuran Allah. Tetapi untuk menyembah selain Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya. Wa shahibhuma ma'rufa wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau di dunia ini kamu tetap harus menghormati dan mengerti tentang beliau. Tentang dengan orang tua gimana? Kita berkata kasar pun nggak boleh, meskipun itu beda agama. Tetap muliakan mereka, tetap muliakan mereka. Tapi kalau disuruh menyembah yang lain, nggak bisa. Tapi tetap baik gitu loh. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam ketika ada pertimbangan bagaimana dengan orang tuaku. Tetap muliakan mereka. Ya. Nah, kalau nanti bisa diajak bareng, alhamdulillah. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Ada beberapa tokoh Kristen juga mengungkapkan bahwa segala sesuatu dalam perjanjian lama itu telah digenapi pada saat Yesus mati di bukit Golgota. Jadi mereka ungkapkan bahwa termasuk basuh kaki, sunat dan sebagainya itu katanya hukum lama sudah dibatalkan. Tetapi mereka tidak mengerti pengertian yang sebenarnya begini. Yeremia pasal 1 ayat 33. Yeremia pasal 1 pasal 31 ayat 3. Kalau nah di situ disebutkan bahwa pada akhir zaman aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka, hukum kepada batin mereka. Lalu juga saya komparkan dengan ungkapan Rasul Paulus Ibrani pasal 10 ayat 16. Sesungguhnya akan ada perjanjian baru, yakni hukum aku berikan kepada batin mereka. Jadi ini maksudnya ilham roh itu sendiri. Jadi ada kata huruf mematikan, roh menghidupkan. Nah, kita tidak berdasarkan Bible secara huruf secara fakta, tetapi berdasarkan ruh yang dikaruniakan kepada kita masuk di dalam hati, dan itu akan menerangkan Bible itu sendiri. Jadi ini ada hubungan dengan ilham. Nah, ilham seperti mengekalkan Torah sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa Taurat masih tetap diberlakukan, dan ilham menerangkan pembasuhan kaki, ilham menerangkan penyembahan berkiblat dan sebagainya. Jadi itu maksudnya, itu hukum roh ya.
bukan berarti itu sudah dibatalkan, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah ada perjanjian baru, artinya ruh dari Allah yang dikaruniakan oleh ruh ciptaan Allah lalu diberikan kepada seorang, itu maksud mati, lalu ada penyatuan rohnya dengan utusan dari Allah menerangkan kitab suci itu yang dimaksudkan perjanjian baru. Makanya Iya. begini sebenarnya. Jadi tidak ada yang dibatalkan. Jadi sebenarnya begini, yang ngasih nama perjanjian lama dan perjanjian baru itu siapa? Nah, gitu kan? Iya. Dari itu tersirat sebenarnya dia akan tidak memakai yang disebut lama. Siapa yang bikin? Old Testament ya, atau perjanjian lama. Itu yang bikin nama perjanjian lama itu siapa? Itu gereja. Bukan aslinya itu namanya perjanjian lama, namanya kan Torah atau tanah. Jadi ini satu trik yang sangat halus, bahwa dia pakai dikumpulkan dalam sini untuk kandel-kandel saja, untuk tebel-tebel saja. Tapi sebenarnya yang bikin nama perjanjian lama dari mulut siapa, dari keputusan siapa, itu kurang bagus karakternya. Karena ini tetap wahyu, tanah, Torah. Ini miliknya Nabi Musa alaihissalam. Ini nyambung mestinya antara Nabi Musa alaihissalam dengan Torahnya, dengan kitab Tauratnya, dengan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Ya, kalau kita masih menggunakan itu, katakanlah bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yesus alaihissalam itu tidak akan mengubah satu noktah pun dari perjanjian lama yang disebut perjanjian lama itu. Tapi sebenarnya bukan perjanjian lama, itu dari tanah atau Torah, tidak akan mengubah satu noktah pun. Nah, maka ketika itu dikumpulkan, kemudian ada yang mengatakan itu perjanjian lama. Ini trik halus yang menyakitkan orang-orang Yahudi, bahwa kitab suci yang mereka pakai, Torah atau tanah ini, diambil tapi dikatakan perjanjian lama yang tidak berlaku lagi. Nah, ini kan nggak fair. Harusnya kan tetap itu kitab suci itu ya nyambung. Makanya dalam Al-Quran ketika ada cerita tentang Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, itu nggak ada yang dilamakan, semuanya itu firman dari Allah. Ini loh, nah, nyambung semuanya. Iya. Maka ketika sekarang umat Kristen masih menganggap bahwa dia pengikut Yesus, itu nggak pas. Dia pengikut Paulus. Karena kalau selama Yesus, itu tadi sudah disampaikan Pak Ipung, kalau pengikut Yesus itu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa, atau Yesus Rasulullah, gitu kan. Nah, itu terus nyambung ketika Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika itu ngikuti namanya Kristen, Kristen itu yang bikin Paulus, gitu, di Antiokhia itu, kalau di kisah Rasul-Rasul 12:25 kalau nggak salah ya itu ya. Itu kan di situ Paulus di Antiokhia nyebut jemaat ini dinamakan Kristen. Nah, itu kan berarti terus gini kan. Nah, ketika ajaran Paulus itulah mulai bahwa Yesus yang disembah. Dicekekerke lah, kalau orang Solo itu dia nyebut dulu dicekekerke, dia orang baik, orang suci, justru sekarang dia disuruh disembah. Nah, ini menurut saya, pandangan saya ketika mempelajari seperti itu, ya sudah, itu ketika orang menyembah Yesus, yaitu pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus, ya syahadat Isa Rasulullah. Kurang lebih begitu kalau pandangan saya. Ini diskusi. Ya. Rasul Closing boleh? mangga. Biar khawatir Pak Daniel mau pulang. Iya. Boten saya masih aman loh, masih nggak ada kegiatan. Ya, nanti saya minta komentarnya. Ya, Boleh disampaikan komentar? iya. Pada intinya sih saya yakin saya bertemu sama Ustadz Asih, sama Tuan Guru, sama
sekarang masih pun juga itu bukan suatu kebetulan gitu loh. Iya. Karena udah ada yang mengatur segala macam gitu loh. Dan semakin mengena di hati gitu loh ketika saya mendengar kata-kata seperti ini segala macam, bahwa selama ini kan mungkin di pemikiran saya itu Islam itu yang radikal segala macam gitu kan, yang mengajarkan kekerasan segala macam gitu kan. Padahal kan kenyataannya ya nggak seperti itu juga gitu loh. Malah saya lebih senang dan lebih mengena ketika saya mendengar dan melihat bahwa sebetulnya Islam itu bukan radikal, tapi Islam yang ramah segala macam. Kalaupun ada yang radikal segala macam, ya mungkin mereka terlalu bersemangat atau apa sehingga seperti itu. Tapi intinya sih sebetulnya Islam yang ramah seperti ini yang bisa mengena di hati kita gitu loh. Seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa itu, karena memang 2 bulan ini, bulan kemarin ada teman yang umroh, saya juga didoakan di depan Ka'bah. Masya Allah. Nah, bulan ini juga ada yang teman yang umroh juga ada yang mendoakan saya sekeluarga di depan Ka'bah gitu. Amin, amin. Gitu, ya ini mungkin Mendoakan Pak Daniel supaya bisa di depan Ka'bah juga. ya pakai HP-nya mereka terus menampilkan foto kami sekeluarga di depan Amin. Ka'bah gitu kan. Amin. Ya apapun doa teman saya itu ya saya aminkan segala macam, termasuk menulis kata amin pun sekarang udah berapa tahun ini saya menulis kata amin pakai double A terus MIEN gitu kan. Seperti itu. Ya nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, cuman intinya saya ngikuti aja. Makanya saya seneng ketemu Ustadz Asis, terus Tuan Guru sama Mas Ipung, yang hal-hal yang seperti ini yang mungkin bisa nanti jadi kedepannya seperti apa. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.